Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu di SDN Bupati Hilir yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Baik, sebelum kita memulai diseminasi ini, saya mau tanyakan dulu kepada Bapak dan Ibu, apakah pernah mendengar istilah budaya positif? Silakan yang ingin memberikan tanggapannya. Silakan Bapak, apa yang mungkin pernah mendengar apa itu budaya positif? Baik. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah teman-teman. Ya, baik sekali, terima kasih. Tepuk tangan untuk rekan kita Ibu Sari. Jadi tadi menurut Ibu Sari, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang telah membudaya atau yang telah menjadi kebiasaan di sekolah kita. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kebiasaan-kebiasaan itu menjadi budaya atau sesuatu yang biasa kita lakukan, tapi tentunya itu adalah hal-hal yang positif. Baik, kita masuki materi yang pertama, yaitu sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan diseminasi ini adalah untuk menyebarluaskan pemahaman terkait beberapa materi yang berhubungan dengan budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol dan keyakinan kelak, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Pak Ibu mungkin sudah kenal atau pernah sering mendengar pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Apakah biasa mendengar Ki Hajar Dewantara? Sudah, saya pikir sudah kenal kan, semuanya sudah tahu siapa itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau mengungkapkan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau dari arti kata sendiri, kodrat alam itu kira-kira yang seperti apa? Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan. Silakan Bapak Ustaz. Kodrat alam. Nah, kodrat alam di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu murid belajar di luar kelas atau di luar ruangan. Nah, para murid dibawa oleh guru ke luar ruangan untuk belajar mengenal lingkungan, mengenal alam yang ada di sekitar sekolah. Ya, itu Bu. Baik sekali. Jadi menurut Bapak Arsa, kodrat alam itu adalah kondisi di mana lingkungan siswa itu berada, begitu ya Pak? Kalau selain itu, adakah lagi yang termasuk dari kodrat alam dari siswa itu sendiri? Kira-kira apa selain lingkungan? Maksudnya secara alamiah ada di dalam diri siswa, seperti misalnya apa yang alamiah dari dalam diri siswa? Sifat, kemudian watak, nah kemudian apa lagi? Ya, karakter dari dalam diri siswa itu, dan juga lingkungan yang sudah Bapak Arsa jelaskan tadi. Jadi semua itu adalah merupakan kodrat alam dari murid kita. Sedangkan kodrat
zamannya adalah zaman berarti waktu. Nah, jadi kodrat alam dan kodrat zaman itu sangat mempengaruhi bagaimana perubahan murid kita, bagaimana kodrat alamnya, bagaimana kodrat zamannya. Kodrat zaman kalau sekarang, misalkan sekarang kan zamannya serba digital. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan murid kita dengan zaman yang sekarang, bagaimana? Kira-kira apa yang terjadi? Murid akan ketinggalan. Nah, jadi kita sebagai guru itu diminta untuk menjadi sebagai penuntun atau istilahnya orang yang mengarahkan untuk murid itu berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau kodrat alamnya misalnya dia memiliki sifat-sifat tertentu, yang namanya sifat itu kan tidak semuanya baik. Ada sifat positif, negatif, atau baik dan buruk. Nah, tugas kita sebagai guru menuntun tadi bukan menghilangkan karakter atau sifat negatifnya tersebut, tapi kita menuntun bagaimana dengan sifat yang baiknya itu atau karakter yang baiknya itu kita tonjolkan, kita arahkan bagaimana supaya sifat itu lebih dominan dalam dirinya. Kemudian disesuaikan dengan kodrat zamannya. Kodrat zaman sekarang misalnya kita berada di era digital. Nah, bagaimana kita dengan sifat yang ada dalam diri anak itu kita tuntut menyesuaikan dengan kodrat zamannya sekarang. Baik, sampai di situ ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Cukup jelas? Cukup jelas atau jelas? Cukup aja ya Pak. Baik, kemudian filosofi yang kedua dari Bapak Ki Hajar Dewantara adalah guru kita sebagai guru itu adalah laksana petani yang menanam padi. Di mana petani menanam padi? Di sawah. Nah, jadi kita guru ini diibaratkan sebagai petani, sedangkan murid itu adalah tanamannya. Mungkinkah seorang petani yang menanam padi mengharapkan padi itu tumbuh menjadi jagung, atau sebaliknya jagung yang ditanam tumbuh menjadi padi? Mungkinkah? Tidak. Jadi artinya adalah setiap anak itu akan tumbuh berdasarkan kodrat alamnya masing-masing. Kita tidak bisa merubah, kita tidak bisa merubah watak karakter, cuma hanya bisa menuntun, mengarahkan anak tersebut menjadi lebih baik dan memunculkan sifat positifnya untuk menjadi lebih dominan. Kemudian perumpamaan seperti itu, petani menanam padi itu berarti kalau di sekolah sawah itu adalah lingkungan sekolah. Nah, jadi mungkinkah kita menanam padi setelah menanam sudah tinggalkan mengharap pertumbuhan yang baik, buah yang banyak? Mungkinkah seperti itu? Kalau tidak dijaga, kemudian dirawat. Nah, jadi tugas kita adalah melakukan perawatan yang semestinya kita lakukan seperti kita menanam padi, mulai dari menanam secara menyiram secara rutin, kemudian pemberian pupuk atau melindungi tanaman, dalam hal ini adalah murid, dari si pengganggu atau hama. Nah, jadi itu anggaplah budaya negatif yang mungkin merusak perkembangan anak murid kita tersebut. Nah, jadi kita adalah petani yang menanam padi. Jadi kita ibarat petani dan murid adalah padi. Kemudian filosofi yang ketiga adalah trilogi kepemimpinan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam menjaga tumbuh kembangnya si padi tadi, kita tidak mungkin lepas dari, atau seperti yang saya bilang tadi, yang pertama setelah ditanam kita akan langsung mengharap tumbuhnya besar dan buah banyak tanpa perawatan dan hubungan yang baik. Maksudnya kan perawatan itu kan hubungan yang baik antara guru dan murid. Jadi hubungan yang baik itu kita ibaratkan kita menerapkan trilogi kepemimpinan yang beliau sampaikan. Yang pertama yaitu Sungtolodo. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah memahami makna dari
3 trilogi kepemimpinan tersebut. Baik, yang pertama Ingat Susung Tulodo. Kira-kira apa sih Ingat Susung Tulodo yang Ibu pahami? Silakan Ibu nih, berikan tanggapannya. Baik, aduh Pak, rekan Ibu, iya silakan Ibu sana. Ingat Susung Tulodo itu kalau kami salah artinya kalau di depan kita menjadi teladan bagi anak murid kita. Iya, terima kasih, baik sekali. Jadi tulodo kan ulun mengatakannya tulodo itu teladan, ya. Teladan itu tulodo itu teladan, berarti kita itu sebagai guru harus menjadi teladan dalam mendidik anak-anak murid kita tadi. Jadi artinya apapun yang kita lakukan akan menjadi panutan, akan menjadi contoh bagi anak murid kita. Jadi apalagi kita di lingkungan jenjang SD ini rata-rata mereka masih berprinsip apa yang mereka lihat mereka akan meniru. Jadi kita sebagai guru harus memberikan contoh dan teladan yang baik seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasanah tadi. Kemudian yang kita lanjutkan yang kedua yaitu Ingmadia Mangunkarsa. Oke, siapa yang ingin memberikan tanggapan Ingmadia Mangunkarsa? Silakan. Ingmadia Mangunkarsa artinya di tengah-tengah membangun semangat. Ya itu. Iya. Di tengah-tengah membangun semangat. Artinya kalau di tengah, ulun di tengah misalnya anak di sini atau bian di sini berarti kita membersamai. Ya Pak. Jadi membersamai. Kalau tadi kan kita di depan memberikan teladan itu dilihat, ditiru. Nah, artinya kita di depan. Sedangkan Ingmadia Mangunkarsa berarti kita di tengah membersamai proses pembelajaran mereka. Artinya tuh apa ya? Pokoknya bersamai lah sama-sama apa yang perlu kita bimbing, apa yang perlu kita tuntun untuk mereka kita lakukan secara bersama-sama tanpa nanti kita akan masuk ke tahap berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Tuturi Handayani. Bagaimana Ibu Diana? Tuturi Handayani itu artinya seorang guru terus-menerus menuntun, menopang dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Jadi tadi selain menjadi teladan di depan, kemudian membersamai, selain itu juga menuntun, mendorong, membimbing ya. Jadi ketiga-tiganya dari arah depan bersama dan dari belakang. Jadi semuanya menurut ulun sudah kita pahami bersama bagaimana kita menerapkan trilogi kepemimpinan yang dimaksud oleh Pak Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Silahkan semuanya bisa maju ke depan untuk mencari pasangan masing-masing. Silahkan berdua masuk kelompok ya. Silahkan cari pasangan masing-masing. Pas calonnya kada ideal. Bapak Asap lawan Bapak Lani. Ya, silahkan berdua di depan Pak dengan pasangannya masing-masing. Ya, siapa? Saling berhadapan. Sini Bu, silakan Bu, supaya masuk di kamera. Nah, sekarang kan perintahnya membuka genggaman. Silakan tentukan dulu siapa yang akan menggenggam tangan sendiri. Nah, jadi siapa yang menggenggam antara berdua itu dipilih siapa yang menggenggam, nanti ada yang melengkap. Nah, ya. Jadi ada yang satu yang menggenggam. Nah, yang menggenggam itu sekarang ulun ilustrasikan di dalam tangan pian tuh ada sesuatu yang sangat berharga. Misalnya ya boleh emas kah? Pokoknya sesuatu yang sangat berharga. Kemudian saat ada
ada seseorang atau orang lain yang ingin meminta, entah dengan cara apapun, dengan cara baik-baik, dengan cara paksa atau kayak apa, silahkan. Apa yang akan pian putuskan, apakah akan membukakan genggaman tangan itu atau tetap mempertahankan? Silahkan dimulai. Silahkan yang satunya berusaha melepaskan genggaman tangan yang satunya. Silahkan dimulai. Misalnya tuh Ibu Diana menggenggam tangan, nah jadi Ibu Sari yang berusaha membuka, tapi Ibu Diana mempertahankannya. Ayo, 1, 2, 3. Jadi semuanya terbuka kan? Baik, ulun takone Bapak pian tadi menggenggam. Pian ilusikan itu uang. Kemudian saat dibuka, saat ada orang lain yang berusaha hendak membuka tangan pian buka atau kada? Maksudnya yang membuka di situ mau mengambil? Kan faktor dari luar, ya pokoknya pian hendak mempertahankan atau kada? Apa? Tadi dibuka kah atau kada? Berarti membukanya karena memang kada kuat menahan menahan kapatan yang membuka nikah, atau memang pasrah atau atas kemauan sendiri? Ada di sini tadi kan Bu, ulun mau mengumpamakan yang ulun genggam uang, tapi kan uang di sini jumlahnya sedikit, misalnya 5.000. Karena kan ada yang berusaha mau mengambil secara paksa, jadi ulun buka aja. Nah iya, rela aja. Tapi kalau uang saya ini jutaan rupiah, ada yang memaksa mengambil, pasti saya pertahankan. Dan laporkan. Iya, laporkan. Iya, ke pihak. Jadi alasan Bapak karena yang anggaplah yang dalam genggaman ini kurang begitu berharga. Jadi ini yang kurang berharga berarti maka jadi dilepas dibuka genggamannya. Baik, di sini siapa yang menggenggam tadi? Ibu Diana. Pian membuka atau tetap mempertahankan membuka? Alasannya kenapa? Kenapa jadi begitu pasrah membuka? Kan tadi sudah diilustrasikan, pokoknya anggap yang di dalam tangan itu sesuatu yang sangat berharga. Karena memberi bantuan kepada orang itu sangat artinya kan orang membutuhkan gitu. Bisa jadi paksaan ya. Jadi intinya adalah sama kayak Bapak tadi lah. Karena yang di luarnya butuh, yang ada di dalam genggaman kita. Baik. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Kira-kira apa yuk yang dapat kita ambil dari kegiatan ini tadi? Kalau kita mempunyai sesuatu yang berharga, ulun yakin pian tuh mempertahankannya lah. Tapi tadi kenapa jadi itu adalah analogi atau pengandaian dari bagaimana kita melaksanakan disiplin positif. Misalnya kita melakukan sesuatu tadi dalam hal membuka genggaman atas dasar apa? Apakah karena pengaruh dari luar kah atau memang keinginan kita sendiri? Ya kalau tadi kan karena ada yang memaksa, ya karena ada yang memaksa, oke lah dibuka barang kayak itu. Nah jadi kan itu berarti karena ada paksaan dari luar. Kada nyaman misalnya nih kawasan kawan-kawan anak minta buka akan, akhirnya dibukakan barang karena berarti ketidaknyamanan. Ya kalau yang kebetulan tadi kan ada yang mempertahankan. Kalau yang mempertahankan itu berarti dia punya prinsip untuk
dia membuka tapi dengan keinginan sendiri seperti yang tadi karena apa tadi ya, ingin beramal atau ingin berbagi. Nah itu adalah motivasi dari dalam kita, kesadaran kita untuk berbagi ya. Jadi bukan karena paksaan dari yang membuka tadi. Jadi hubungannya adalah apa yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh faktor luar dan dari dalam diri kita sendiri. Kebanyakan tuh kira-kira dari luar kah dari dalamnya? Kalau kita melakukan sesuatu itu misalnya datang ke sekolahan karena takutan absennya merah, itu dari luar kah dari dalam? Dari luar. Jadi kita tidak dapat dipungkiri bahwa saat peraturan itu ada, mau tidak mau, nah saat kondisi mau tidak mau itu yang membuat kita harus melakukan itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi hubungannya dengan disiplin positif yaitu tadi kita melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran dari diri sendiri kah atau memang ada faktor dari luar. Disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan dari dalam diri tanpa adanya hukuman ataupun hadiah dengan harapan akan menghindari tingkat kekerasan pada anak. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pada pendekatan secara tegas tapi tanpa kekerasan, bersifat memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Jadi seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi, jadi kita bukan patuh pada peraturan tapi melaksanakan apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati bersama berdasarkan kesadaran dari dalam diri kita, bukan karena misalkan tadi kalau kita terlambat absen merah dipotong. Nah itu kan berarti karena merasa tidak nyaman. Jadi diharapkan disiplin positif itu cenderung menumbuhkan kesadaran dari dalam diri kita sendiri terhadap apa yang kita sepakati, terhadap nilai-nilai yang kita yakini bersama. Nah jadi berhubungan dengan itu maka kita melakukan sesuatu itu karena ada motivasinya. Yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan, karena kada nyaman dipaksa harus barang dibuka barang. Nah jadi itu yang pertama. Kemudian karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada juga misalnya bilanya pian hakun memberi itu ulun beri apa misalnya bilhakun membagikan yang pian genggam itu misalnya ulun beri duit 1 miliar misalnya, itu kan karena ini penghargaan. Kalau dalam kehidupan kita di lingkungan sekolah misalnya seperti anak-anak itu akan lebih akan bersikap cenderung karena ingin mendapatkan penghargaan. Misalnya anak rata-rata rajin belajar karena apa? Karena ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Itu adalah motivasi karena ingin mendapatkan penghargaan baik dari teman-temannya atau dari guru dan sekolah. Nah, sedangkan yang menghindari ketidaknyamanan tadi, misalnya yang misalnya kita lakukan di sekolah nih, kalau misalkan seperti yang kegiatan pagi, kalau misalnya kada pakai kopiah, karena maju suruh ibu maju ke depan. Nah itu nyamankah kada saat anak kita suruh maju ke depan? Jadi anak mematuhi atau menuruti peraturan atau melakukan tindakan yang seharusnya itu dimotivasi oleh rasa tidak nyaman. Pokoknya tidak ingin maju ke depan, dipanggil, jadi terpaksa harus pakai kopiah. Nah jadi itu faktor yang mendukung terjadinya pelanggaran atau kepatuhan dalam kehidupan kita di sekolah. Nah, jadi yang kedua ini adalah berarti motivasi dari luar. Nah, sedangkan yang ketiga itu motivasinya menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya anak-anak rajin belajar karena mereka percaya dengan belajar sungguh-sungguh, maka mereka akan menjadi orang yang baik pemahamannya, pokoknya yang mereka yakin itu akan meningkatkan nilai diri mereka.
mereka bukan karena dipaksa oleh guru belajar, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan dari sekolah atau teman-temannya. Jadi motivasi kita melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhannya. Sedangkan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia itu ada 5. Yang pertama sekali, kenapa ini di tengah ada yang tahu kebutuhan untuk bertahan hidup? Kenapa jadi ada di tengah? Artinya tuh berhubungan dengan semua kebutuhan yang lain. Ada yang bisa memberikan tanggapan atau komentar? Kebutuhan bertahan hidup itu berhubungan atau mempengaruhi dengan kebutuhan lainnya. Bapak Arsad atau Ibu Nia? Ibu Sari. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kasih sayang, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan dan kebebasan serta kebutuhan untuk bertahan hidup. Dari kelima kebutuhan itu, kira-kira yang paling penting yang mana dulu? Bertahan hidup. Jadi kalau misalkan kita kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa? Misalnya kebutuhan akan makanan, minuman, kemudian tempat tinggal, apalagi perlindungan, rasa aman. Jadi itu kebutuhan bertahan hidup. Apa kita hendak mencari kebutuhan yang lain kalau kita untuk bertahan hidup saja karena hawa misalnya. Jadi makanya kebutuhan bertahan hidup itu sangat mempengaruhi kebutuhan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu misalnya seperti apa ya? Kasih sayang dalam keluarga, misalnya diperhatikan orang tua, kemudian hubungan yang baik dengan saudara, keluarga lainnya. Kalau di sekolah berarti kasih sayang dengan teman, kemudian rasa dihargai, diterima oleh lingkungannya, teman dan guru. Jadi itu sangat mempengaruhi motivasi seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama adalah tadi kebutuhan bertahan hidup dan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan, ulun pikir semuanya sudah tahu kayak apa kebutuhan kita akan kesenangan. Misalnya berarti kita memilih apa yang kita sukai. Misalnya kita sukanya kalau berhubungan dengan anak itu sukanya belajar dengan sambil mendengarkan musik atau mendengarkan salawat. Pokoknya ada kesenangan-kesenangan tertentu dan itu setiap orang pasti ya buat piani ada. Kalau berisi kesenangan masing-masing ada. Jadi itu merupakan kebutuhan mendasar memang. Jadi kadang-kadang mungkin itu misalnya orang tuh pada kata juga ada pasti ada sesuatu yang dia senangi. Nah jadi setiap orang tuh pasti ada kebutuhan akan kesenangan. Kemudian kebebasan. Bagaimana kebutuhan akan kebebasan tersebut? Contoh, silakan. Contohnya dia bisa mengeluarkan pendapatnya. Baik, kebutuhan untuk kebebasan, contohnya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, bagus sekali. Kemudian apalagi? Kebebasan melakukan sesuatu yang dia sukai. Tadi berhubungan dengan kebutuhan kesenangan. Jadi setiap orang itu mempunyai kebebasan masing-masing, tapi tidak mutlak. Masih dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku di sekitarnya. Walaupun bebas bukan berarti sebebas-bebasnya, tapi ada batasan-batasan yang harus disesuaikan dengan aturan yang mengikatnya. Kemudian kebutuhan dasar akan penguasa. Itu maksudnya kayak apa ya? Ada yang bisa memberikan
tanggapan atau komentar? Ayo. Bapak Asad. Jadi penguasaan itu misalnya kemampuan untuk mengontrol diri misalnya kan dalam satu kelas tuh kita macam-macam anak-anak nih, murid kita itu dengan berbagai macam karakter. Nah di situ ada yang suka mengatur-atur misalnya. Nah jadi itu termasuk kebutuhan dasar atas penguasaan. Pokoknya ini merasa paling bagus, paling harap kayak gitu. Nah jadi harus merasa ingin diakui itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Jadi motivasi kita melakukan sesuatu tadi yang berasal dari luar ataupun dalam itu didasarkan atas 5 kebutuhan ini. Entah kebutuhan yang mana. Jadi setiap orang bersikap atau melakukan sesuatu itu karena ingin memenuhi kebutuhannya. Misalnya aja anak-anak tuh kita sering membicarakan masalah anak-anak, misalnya sedikit-sedikit lapor ke kantor atau sedikit-sedikit nangis orangnya, itu berarti dia ingin memenuhi kebutuhan akan perhatian, kasih sayang, yang merasa diperhatikan, diterima. Jadi kita akan mencari kayak apa nih, saya kira kebutuhannya ini terpenuhi. Jadi bukan tanpa alasan sesuatu itu dibuatnya atau dilakukannya, tapi pasti berdasarkan atas 5 kebutuhan tersebut. Nah, kemudian dalam menegakkan disiplin positif tadi, dalam melakukan tindakan atau bagaimana kita termotivasi untuk melakukan disiplin positif tadi, ada 5 posisi kontrol restitusi yang biasa atau sebagian besar ataupun sebagian kecil yang dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah penghukum. Kalau penghukum itu kayak biasa, misalnya kenapa nih ribut, ibu hukum nih. Nah itu kan jadi kita sebagai posisi penghukum kayak apa? Ciri-ciri orang penghukum itu kayak apa? Yang pertama, berpanggar atau berbicaranya dengan nada keras, nyaring, marah, matanya pokoknya dengan nada tinggi dan penuh kemarahannya lah. Jadi sering guru itu sebagai ulun merasa sorak itu rancak atau sering melakukan atau berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi misalkan anak itu kayak memecahkan ini misalnya, siapa yang memecahkan? Ayo aku langsung marah tanpa menanyakan, misalnya kayak panik kenapa jadi pacar atau siapa yang langsung marah. Pokoknya dia takut orang kayak pasti orang marah langsung mencari orangnya, disaliki segala macam. Jadi ulun merasa seorang atau ulun sering berada di posisi penghukum ini. Kemudian ada posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah kalau ini belain dan ulun sering juga nih berada di posisi ini. Misalnya murid itu selalu berulang atau mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Kita sudah misalnya beri nasihat atau bahkan hukuman, tapi masih diulangi. Jadi posisi rasa bersalah ini bertindak seolah-olah apa yang kita katakan itu membuat si anak atau si korban tadi merasa bersalah setelah mendengar apa yang kita ucapkan. Misalnya pian nih papahnya sudah ibu memadahi, ibu kan sudah sering mengatakan hal ini, atau ibu sudah sering menasehati kamu tentang ini, kenapa masih ya? Nah itu kan walaupun dengan nada bicara yang lembut, penuh belas kasihan, pokoknya kayak memberi marah gitu, kita sebenarnya menasehati diri sendiri, tapi itu sangat berdampak pada anak yang mendengar itu. Jadi
mereka akan merasa salah benar ini, maunya maulah ibu sarik. Nah mungkin seperti itu. Jadi kita sudah kehabisan cara, dihukum sudah, kaitullah dipadahi sudah, dinasihati sudah, maka itu dari pian saya kasih sekarang ibu Nina dipanggil taruh oleh bapak kepala sekolah misalnya karena pian melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Nah jadi si anak yang benar tadi akan sangat merasa bersalah terhadap gurunya tadi. Kemudian ada juga posisi kontrol restitusi seorang guru sebagai teman. Pernah nggak pian misalnya kayak membujuk anak misalnya, ayo pang apihan lagi misalnya. Jadi itu kata-kata yang kita ucapkan itu untuk mengontrol apa yang dilakukan anak itu cenderung kayak kita sebagai teman. Kayak apa, kita sebagai teman kan tidak marah, kemudian tidak mengatur-ngatur, tapi kayak apa, kayak memohon atau apa, ayolah kita kan sudah pian misalnya sudah janji kan lagi melakukan ini. Nah jadi cara berpandangnya itu kayak apa, kita berkawan gitu. Jadi posisi kontrol kita itu sebagai kawan, atau saya kira anak tuh nyaman, merasa nyaman kayak itu. Nah kemudian yang keempat, pemantau itu lebih cenderung kepada kita ini mengingatkan, misalnya ayo anak kada pakai kopiah pas semalam konsekuensinya. Kita mengingatkan kepada aturan-aturan tapi tidak menghukum, cuman mengingatkan kepada aturan, kemudian apa konsekuensinya, misalnya kada melakukan sesuai aturan. Nah itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Dan terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Manajer kalau dalam bahasa berarti mengatur, pokoknya manajer itu bertindak untuk memperbaiki atau membuat anak-anak itu menyadari kesalahan tanpa menghukum, tanpa kita menetapkan memilihkan konsekuensinya ada. Jadi manajer itu kita yang mengatur anak untuk mengatur dirinya sendiri. Misalnya ini terlambat misalnya ke sekolahan. Nah jadi, dan ada waktunya pun kadang marah atau tidak sebagai teman juga tidak, biasa saja. Misalnya kayak ulun semalam kan Aisyah terlambat. Jadi Aisyah kenapa terlambat? Karena baju basah katanya. Jadi jadi baju basah. Ini kan sudah terlambat misalnya 10 menit. Nah jadi kita berdiskusi. Nah bagaimana kita mengajak anak itu untuk memperbaiki kesalahan atau anggaplah pelanggaran terhadap kesepakatan yang kita buat bersama. Nah jadi itu dari posisi kontrol yang 5 tersebut, maka yang paling disarankan atau yang sangat diharapkan posisi kontrol kita sebagai guru adalah posisi manajer. Nah kalau menurut Bapak Ibu kira-kira yang mana yang pernah berada di posisi kontrol yang mana? Ayo Ibu Diana, kayak Pak. Menurut saya yang paling utama yaitu yang pertama penghukum yang sering karena kalau anak-anak itu karena sering anak-anak itu melakukan kesalahan ya, contohnya kayak dia tadi lupa memakai kopiah, itu kan dihukum. Jadi sama kayak ulunnya suah juga berada, bukan suah rancak kayak sana, sering berada di posisi kontrol penghukum. Kalau yang lain Ibu Yuyut misalnya pernah di posisi kontrol yang mana? Kalau ulun biasanya pembuat rasa bersalah, berarti melakukannya dengan dengan memelas, mintakan hanya pokoknya supaya anak itu merasa
sih. Jadi rata-rata kita tuh seringnya berada di posisi kontrol penghukum. Ya, padahal kita tahu dengan menghukum itu bukan berarti si anak akan jerak. Bisa jadi malah bertambah. Pengalaman ulun tuh misalnya dihukum apa sih? Yang kayak kita pernah menghukum siapa yang melap semingguan tiap hari. Aduh, apa ya kayaknya. Jadi lalu kita nih berpikir malah untuk lebih menambah hukuman itu untuk menjadi lebih berat lagi, dan itu akan sangat berdampak pada apa ya emosi dan mental anak. Jadi efeknya tuh mungkin inya jadi dendam pulang burung itu awas kena ngangkat benar mau hukum aku. Nah, itu kan pasti ada. Kita kan misalnya bisa ada apa sih? Ada pernah dihukum, pokoknya kayak mendendam lah bahasanya tuh. Jadi itu salah satu efek negatif dari hukum tadi. Sadar ya, cuman tadi karena kita kada tahu ya, kalau karena kada tahu kayak apa lagi nih caranya, intinya hendak membuat anak tuh jerak supaya kada mengulangi, ternyata tidak efektif ya. Jadi rata-rata pernah berada di posisi penghukum. Nah, jadi ini perbedaannya, melihatlah ada baik ulun baca akan lah. Misalnya guru itu kalau penghukum nih, ini lebih jelasnya tipe penghukum itu dengan menghardik, menunjuk, menyakiti. Ya, menyakiti kan misalnya sudah dari kita anak-anak kami dasar jual gigit-gigit kayak itu kan, itu kan bagian dari hukuman. Kemudian kalau yang si apa nih? Oh ya, kalau perkataannya ya tadi kayak usul mendengar, awas bila ribut lah bapak hukum. Jadi rasakan kan, awas bila kasih ribut ya bapak hukum. Jadi itu kata-kata yang keluar tuh kasar, kemudian cenderung marah, ya nadanya itu marah. Dan hasilnya si anak tadi bisa memberontak. Ya kalau misalnya tarik disuruh malah apa ulun boy, ya kayak Rama semua kan kita marah, semua kita mengeroyok, ya lah kita marah dengan Rama, kemudian dia apa yang dia lakukan, dia memberontak dengan membanting kursi dan meninggalkan kita, ya lah sahabat di kantor. Jadi itu memang alami, ya lah ada diulah-ulah yang kayak itu. Ternyata hasil dari seseorang yang dihukum itu akan seperti itu. Kalaupun ia menahan, mungkin luapan rasa marahnya itu kemana kayak itu kan. Jadi itu adalah hasil dari posisi kontrol kita sebagai penghukum tadi. Kemudian nah kan, dan murid akan mengabaikan biar karena ada pak ya pulang dihukum kayak itu, artinya dia menganggap remeh biasa aja hukuman itu, biar dihukum berulang kali kan bapak. Jadi dia akan menganggap remeh, dan dampaknya dia akan mengulangi lagi. Ada bapak lain malah begitu misalnya. Kemudian di posisi pembuat orang tersebut, nah tadi kan berceramah mengatakan harusnya dia tuh kayak ini atau bapak kecewa benar dengan si ahli ini, kayak apa kayak ini lagi wadah ya kayak bapak ada nyaman lah jadinya. Jadi itu membuat si murid itu merasa bersalah. Jadi hasilnya adalah anak itu akan berenang ya, jadi pada itu entah apa yang ada di dalam hatinya itu kita kada tahu. Yang nyata rasa bersalah ini nyata pasti ada, cuma ini berdiam ya ada, tapi apa nih ada respon yang kita tuh berenang aja mendengarkan. Dan efeknya adalah dia akan merasa rendah diri karena tadi merasa telah menyakiti perasaan, atau mungkin merasa ia tuh salah dengan gurunya karena telah berbuat kesalahan. Kemudian sebagai teman tadi sudah, nah jadi guru itu mengatakan dengan misalnya ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, atau ingat tidak bapak pernah bantu. Jadi kondisi atau posisinya itu sebagai teman, tapi efeknya adalah anak akan ketergantungan. Misalnya karena selalu dibantu, jadi lawan bapak itu aja, maasi lawan bapak itu aja karena dianggapnya kawan tadi. Jadi pas misalnya lawan ibu yang lain masuk kali di jalannya, ya lah. Nah itu adalah efek dari posisi kontrol sebagai teman, karena ia merasa nyaman lawan
adalah kesepakatan kita bersama, misalnya mengganti. Nah itu konsekuensi itu kesepakatan bersama. Kalau hukuman sifatnya mendadak, ya kalau misalnya kita salah guru maka apa hukumannya. Nah jadi itu. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah manajer ini yang sangat dianjurkan atau sangat disarankan dalam menegakkan disiplin positif, karena dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Jadi guru tuh menekuni aja muridnya ini menjawab berdasarkan apa yang mereka yakini. Misalnya tadi, nah tuh peraturan apa yang sudah, ingatlah peraturan apa yang sudah pian langgar. Misalnya ini mengganggu kawan, berarti ada biasanya kesepakatan kelas menghormati teman. Jadi dia tuh tahu kalau dia tuh melanggar kesepakatan kelas yang itu. Jadi kira-kira apa yang pian lakukan. Nah, jadi manajer itu kita mengatur murid supaya murid itu bisa mengatur dirinya sendiri dalam hal memperbaiki kesalahannya. Jadi kita ada apa sih? Ada harus kayak ini atau harus kayak ini. Ada. Ini seorang yang berpikir untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, kemudian dalam hal mewujudkan budaya positif tadi tidak lepas dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas kalau dahulu kita ngarannya apa nih? Tata tertib lah, tata tertib. Nah, jadi di rumah ini ada boleh lagi ada tata tertib, kata-kata tata tertib. Jadi yang disuruh, yang dianjurkan itu adalah keyakinan kelas atau sekolah. Kalau misalnya dalam lingkup yang lebih besar dalam satu sekolah berarti kita keyakinan sekolah. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang berisi pernyataan dan bersifat universal atau umum. Kemudian pernyataan tersebut juga harus berupa kalimat positif, bukan kalimat negatif. Contohnya kayak misalnya kalau kalimat positif itu kan saling menghargai. Kalau kalimat negatifnya jangan mengejek. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu dengan pernyataan umum yang positif, tidak mengandung kata negatif, jangan mengganggu, jangan mengejek. Itu kan nanti dijadikan sebagai kalimat positif, berarti saling menghargai, saling menghormati. Nah, jadi keyakinan kelas itu kalimatnya tidak boleh berupa kalimat negatif, harus kalimat positif yang artinya itu sangat umum. Kalau menyambati atau biasakan menyambati dalam kuitan itu kan berarti secara umumnya adalah saling menghormati. Nah, jadi seperti itu contohnya membuat pernyataan dalam keyakinan kelas. Kemudian juga boleh dipahami dan diingat. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Jadi dalam menjalankan keyakinan kelas itu supaya tertib ya, supaya aman di kelas itu. Jadi berulah keyakinan kelas itu yang saya kira ini ingat kayak apa kalimatnya supaya ingat sabarataan. Kemudian diterapkan dengan penuh tanggung jawab oleh semua warga kelas. Kita berarti bisa memulai dari tahun ajaran ini. Jadi di kelas itu masing-masing akan membuat keyakinan kelasnya. Kalau misal ibu ngapal misalnya latihan mengajar bahasa belajar atau ibu agama atau nih bapak olahraga, bisa membuat keyakinan kelas keyakinan kelas berarti keyakinan kelas khusus mata pelajaran itu misalnya saat olahraga misalnya kada boleh ribut saat berbaring. Jadi itu bisa dijadikan keyakinan kelas untuk setiap guru mata pelajaran. Kalau misalnya keyakinan kelas yang ada tuh belum cukup atau ingin anak-anak hilang ini, pokoknya khusus mata pelajaran ini kesepakatannya kayak ini. Nah, boleh kayak itu. Jadi itu merupakan kesepakatan pian dengan murid-murid di kelas. Nah, terakhir segitiga restitusi. Tadi kan posisi kontrol restitusi. Restitusi itu sebenarnya berasal dari kata penebusan. Jadi sebenarnya bukan penebusan kesalahan di sini, tapi lebih mengarah kepada proses pendekatan yang membantu murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka akan kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tuh melakukan pendekatan
dengan menerapkan pola, ada polanya di pola segitiga restitusi. Jadi seperti yang ulun contohkan yang pertama tadi, murid itu bukan kita yang mengatur apa yang harus dilakukan saat dia berbuat kesalahan, tapi dia sendiri yang mengatur, tentu saja dengan bantuan kita. Misalnya Piani mencoret buku kawan nih tadi. Menurut Pian itu salah kan? Kadar tahu kan kalau itu salah. Nah, jadi kita membimbing atau mengarahkan murid tersebut untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Tentu saja dengan menanyakan, misalnya ingatkah apa keyakinan kelas kita? Ingat misalnya bagian yang mana saling menghargai kan, saling menghormati. Nah, jadi berarti sadarlah kalau telah melanggar kesepakatan kelas, sadar misalnya. Jadi kita tanyakan apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki. Dia akan mencari solusi sendiri, bagaimana dia akan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, jadi ini adalah tahapan dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah kita meyakinkan bahwa apa yang murid perbuat itu wajar. Jadi kan setiap manusia itu wajar berbuat kesalahan. Apalagi murid SD masih dalam tahapan belajar. Jadi mungkin karena dia tidak mengetahui atau mungkin memang salah, lupa ya. Jadi kita harus menstabilkan identitasnya dengan contoh yang mengucapkan, oh ya ada bapak, manusia itu memang salah, tapi kan tahu kalau sudah berbuat kesalahan itu, berbuat sesuatu itu pasti ada alasannya. Nah, saat kita menanyakan alasan, maka kita sudah memvalidasi kesalahan. Menanyakan alasan setiap orang itu tadi berbuat atas dasar kebutuhan, yang ada kebutuhan yang ingin dia penuhi, dan itu adalah tahap memvalidasi kesalahan. Kita tanyakan kenapa garang nih jadi memukul kawan, pasti kan ada alasannya. Nah, itu adalah tahap memvalidasi kesalahan. Saat dia jelaskan, kita dengarkan. Nah, kita terima, oh misalnya Inya Bu ulun memukul Inya karena Inya mengejek ulun. Nah, jadi kita terima dulu alasannya tuh. Oh, wajar aja. Nanti kan kata-kata seperti itu kita sudah memvalidasi kesalahan. Wajar aja. Ibu pun misalnya kalau diejek ibu akan marah, ya kalau. Nah, jadi kita memvalidasi, bukan membenarkan kesalahan anak, tapi kita menerima alasan yang dia terima. Jadi tadi sesuatu yang dilakukan itu pasti ada alasannya, kita tanyakan. Kemudian setelah kita tanyakan, oh ya wajar aja misalnya Pian marah kalau saat diejek, tapi itu Pian tahu kan kalau itu melanggar keyakinan kelas kita. Nah, lalu kita akan menanyakan, ingatlah masih keyakinan kelas kita. Jadi kita mengingatkan, dalam tahap ini kita mengingatkan keyakinan kelas yang dilanggar anak itu apa, bagian yang mana. Misalnya dia ingat, kemudian kita teruskan misalnya kayak apa nih, misalnya Pian tidak menghormati kawan, berarti apa ya akan Pian lakukan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan Pian karena memukul tadi kan. Berarti ini akan memikirkan sendiri kayak tadi, oh kayak apa misalnya minta maaf. Nah, kita yang mendorong anak itu untuk mengatur apa yang akan dia lakukan. Cuman kita yang menyuruh dia harus minta maaf, lawannya ada. Jadi dari kesadaran dirinya seorang, dia minta maaf. Ulun akan meminta maaf misalnya, atau karena ulun mengganti bukunya yang sudah ulun coret. Nah, itu adalah sebagian dari rasa tanggung jawab anak terhadap kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, jadi ada contoh yang sudah ulun terapkan. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah ulun lakukan ada 2 kasus.
Jadi kalau misalkan anak menonton boleh hai, tapi jangan karena itu. Apa tuh belajar acting apa? Baik, sampai di sini ada yang hendak ditanyakan kah? Atau hendak berbagi kah? Atau hendak menonton kah? Ada tanggapan, ada tambahan atau ada pertanyaan sebelum kita simpulkan? Kalau hendak menonton silakan, itu linknya kayak ulun bagi. Aduh, saya di sini lagi benar-benar. Baik, apakah kita bisa ulun harapkan misalnya apa yang pian rasakan setelah mengetahui, atau tadi kan belum tahu, oh ternyata ulun ini berada di posisi penghukum selama ini, kemudian setelah tahu ternyata penghukum itu kada baik, ulun kayak tujuan adalah bukan maksud apa-apa, sama kita di sama sebenarnya. Jadi setelah mengetahui ini, apa yang Bapak Ibu rasakan? Oh ternyata misalnya, ayo silakan satu atau dua yang mewakili. Apa yang pian rasakan setelah menerima materi ini? Bapak Asad? Setelah kita mempelajari dari 5 posisi kontrol, penerapan segitiga restitusi. Nah, di situ kita sebagai guru mengetahui bahwa 5 posisi kontrol itu sangat penting buat kita kita terapkan dalam kehidupan di sekolah, terutama dalam menjadi siswa, dari segi hukuman sampai ke posisi kelima tadi yang manajer. Kemudian yang penerapan segitiga restitusi ini juga sangat penting kita terapkan di dalam kelas. Nah dari posisi kontrol restitusi, dari kelima itu sangat bagus kita terapkanlah untuk kita membiasakan kepada siswa dalam menerapkan segi hukuman. Nah, Mana yang bagus Pak? kelimanya posisi kontrol itu sangat bagus kita terapkan dari segi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu kelimanya sangat bagus. Kemudian dari segitiga restitusi tadi juga sangat bagus kita terapkan dalam kehidupan sekolah. Itu saja bisa. Ada yang lain? Terima kasih. Dari penyampaian yang sudah Ibu sampaikan, saya mengetahui bahwa posisi kontrol restitusi yang terbaik menurut saya adalah sebagai manajer, yang mana biasanya kita menerapkan kelima-limanya, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Akan lebih baiknya sebenarnya seorang guru itu bertindak sebagai manajer, agar nantinya hal-hal negatif yang pernah mereka lakukan dapat ditanggulangi dengan benar, dengan cara yang baik, dengan menghasilkan disiplin positif dari diri siswa sendiri. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas ekspresi dari Bapak. Jadi dengan materi ini Kita sama-sama menyadari selama ini kita berada di posisi kontrol yang mana. dan Mungkin saya pribadi sangat termotivasi untuk memilih di mana saya akan berada, di mana di posisi kontrol yang mana,
untuk kita selanjutnya. Jadi sudah tahu oh penghukum tuh kayak ini, kita berarti sebagai penghukum selama ini atau pemberantasan bersalah. Jadi dari kelima posisi kontrol itu, setelah mengetahui, kita akan lebih termotivasi. Semoga untuk yang kedepannya kita bisa berada di posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Jadi yang dihasilkan itu adalah kesepakatan dan solusi terbaik untuk menegakkan budaya positif di sekolah kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala kesempatan